Hai semuanya, ada banyak kalimat yang tidak pernah keluar dari mulut kita. Bukan karena tidak penting, tapi justru karena terlalu jujur untuk diucapkan. Ada hal-hal yang setiap hari kita rasakan, tapi tidak pernah benar-benar kita ucapkan. Bukan karena kita tidak tahu kata-katanya, melainkan karena kata-kata itu terasa berbahaya jika keluar. Kita hidup di dunia yang ramai oleh suara, tapi anehnya justru sunyi ketika menyangkut perasaan yang paling jujur. Kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang aman, hal-hal yang bisa diterima, hal-hal yang tidak akan menimbulkan konflik, meskipun di dalam kepala kita sedang ada percakapan panjang yang sama sekali berbeda. Disitulah letak ironi hidup banyak orang. Kita pandai berbicara, tapi gagap saat harus jujur pada diri sendiri dan orang lain. Seringkali kita mengatakan tidak apa-apa, padahal sebenarnya lelah, kecewa, dan ingin dimengerti. Kita bilang bebas kok saat hati berharap dipilih. Kita tersenyum dan berkata, aku kuat, padahal di dalam dada ada keinginan besar untuk disandarkan. Kalimat-kalimat itu menjadi topeng yang kita pakai setiap hari, sampai akhirnya kita sendiri lupa bagaimana wajah asli perasaan kita. Kita melatih diri untuk terlihat baik-baik saja, karena dunia mengajarkan bahwa mengeluh itu lemah, dan meminta dipahami itu merepotkan. Maka yang terjadi, kita menekan semua yang seharusnya bisa dibicarakan. Yang jarang kita sadari, hal yang sebaliknya tidak kita ucapkan, justru sering lebih jujur daripada apapun yang keluar dari mulut kita. Saat kita berkata, aku nggak butuh siapa-siapa, seringkali yang sebenarnya kita maksud adalah, aku takut butuh karena pernah ditinggalkan. Saat kita bilang, aku nggak peduli, bisa jadi itu adalah cara paling aman untuk menyembunyikan rasa sakit. Kata-kata yang terbalik ini lama-lama membentuk jarak, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri kita sendiri. Kita mulai bingung membedakan mana perasaan asli dan mana mekanisme bertahan hidup. Kita hidup di tengah tuntutan untuk selalu kuat, selalu positif, selalu produktif. Dalam kondisi seperti itu, mengucapkan kejujuran emosional terasa seperti membuka aib. Padahal sebenarnya, jujur tentang perasaan bukan tanda lemah, tapi tanda sadar. Namun kesadaran itu sering kalah oleh rasa takut. Takut dihakimi, takut tidak dipahami, takut dianggap berlebihan, atau takut ditinggalkan. Maka kita memilih diam, atau lebih tepatnya, memilih kata-kata yang aman tapi palsu. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana ingin berkata jujur, tapi menahannya di tenggorokan. Kata-kata itu menggantung, lalu akhirnya ditelan kembali. Kita memilih kalimat yang lebih pendek, lebih netral, dan lebih bisa diterima. Kita belajar membaca situasi, belajar menyesuaikan diri, sampai akhirnya kejujuran terasa seperti barang mewah. Tidak semua orang pantas tahu isi kepala kita. Begitu mungkin pembenaran yang sering kita pakai. Padahal di balik itu, ada ketakutan sederhana. Bagaimana jika kejujuran kita justru membuat kita sendirian? Ada juga kebiasaan mengatakan hal-hal yang berkebalikan karena kita sendiri belum berani mengakui kebenarannya. Mengucapkan, aku baik-baik saja, terkadang bukan untuk orang lain, tapi untuk meyakinkan diri sendiri. Seolah dengan mengatakannya berulang kali, rasa sakit akan benar-benar hilang. Kita berharap kata-kata bisa membentuk kenyataan, padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Kenyataan yang ditekan akan mencari jalan keluar dengan cara yang lebih menyakitkan. Semakin sering kita memendam, semakin sulit membedakan mana kebutuhan dan mana kebiasaan. Kita terbiasa tidak meminta, sampai lupa bagaimana rasanya ditolong. Kita terbiasa mengalah, sampai lupa bahwa kita juga punya hak untuk diprioritaskan. Kita terbiasa diam, sampai suara hati sendiri terdengar asing. Inilah efek jangka panjang dari kalimat-kalimat yang tidak pernah kita ucapkan. Mereka tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi kelelahan, sinisme, atau kemarahan yang tidak jelas arahnya. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan sebenarnya adalah sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dari diri kita yang belum didengar. Setiap kali kita berkata, nggak apa-apa, sambil menahan napas panjang, tubuh kita tahu bahwa ada yang tidak beres. Setiap kali kita tertawa untuk menutupi rasa canggung atau sakit hati, pikiran kita mencatatnya. Kita mungkin bisa membohongi orang lain, tapi tubuh dan pikiran punya cara sendiri untuk menyimpan kebenaran. Kita sering lupa bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga tentang mengakui keberadaan perasaan. Ketika kita terus-menerus mengatakan kebalikan dari yang kita rasakan, kita sedang mengajarkan diri sendiri bahwa perasaan itu tidak penting. Lama-lama,
kita jadi asing dengan emosi sendiri. Kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kita butuhkan, karena terlalu lama menuruti apa yang seharusnya terlihat baik di mata orang lain. Dalam relasi apapun, baik itu keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis, kebiasaan mengucapkan hal yang berlawanan dengan perasaan seringkali menjadi sumber masalah yang tidak terlihat. Kita mengira konflik muncul karena perbedaan pendapat, padahal akar masalahnya adalah kejujuran yang tertunda. Kita tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang kita harapkan, lalu kecewa ketika orang lain tidak bisa menebaknya. Kita lupa bahwa orang lain bukan pembaca pikiran, sementara kita sendiri terlalu sibuk menebak-nebak perasaan mereka. Kalian semua mungkin pernah merasa kesal tanpa tahu persis alasannya. Ada rasa tidak dihargai, tapi kita sendiri tidak pernah mengungkapkan kebutuhan kita. Kita menunggu orang lain peka, menunggu inisiatif, menunggu perubahan, sambil terus mengatakan, "Nggak masalah." Padahal setiap "nggak masalah" yang tidak jujur adalah hutang emosi yang suatu hari akan jatuh tempo. Ketika hutang itu menumpuk, ledakannya seringkali tidak proporsional dengan pemicunya. Kita juga sering menggunakan humor sebagai tameng. Kita bercanda tentang rasa sakit, mentertawakan kegagalan, atau meremehkan luka batin seolah itu bukan apa-apa. Di satu sisi, humor memang membantu bertahan. Tapi di sisi lain, humor bisa menjadi cara halus untuk menghindari pembicaraan yang sebenarnya kita butuhkan. Kita jadi ahli dalam membuat orang lain tertawa, tapi gagal membuat diri sendiri lega. Mengucapkan kebalikan dari perasaan juga sering berakar dari pengalaman masa lalu. Pernah jujur lalu disalahpahami, pernah terbuka lalu dimanfaatkan, atau pernah berharap lalu dikecewakan. Pengalaman-pengalaman itu mengajarkan kita untuk berhati-hati, bahkan terlalu berhati-hati. Kita belajar bahwa lebih aman menahan diri daripada mengambil resiko terluka lagi. Masalahnya, hidup yang terlalu aman seringkali terasa kosong. Kita tidak sadar bahwa menahan kejujuran juga menahan kedekatan. Relasi yang dangkal seringkali terasa aman, tapi tidak memuaskan. Kita bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Bukan karena tidak ada yang peduli, melainkan karena kita sendiri tidak pernah benar-benar menunjukkan apa yang perlu dipedulikan. Kita memberi versi yang sudah diedit, bukan versi yang utuh. Ada paradoks menarik di sini. Kita ingin dimengerti, tapi takut menjelaskan. Kita ingin diterima, tapi menyembunyikan bagian diri yang paling butuh diterima. Maka yang terjadi, kita terjebak dalam lingkaran. Semakin tidak jujur, semakin merasa tidak dimengerti. Semakin merasa tidak dimengerti, semakin enggan untuk jujur. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan sering muncul dalam bentuk bahasa tubuh. Nada suara yang melemah saat berkata iya, senyum yang cepat menghilang, atau jeda panjang sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Orang-orang yang peka mungkin menangkapnya, tapi banyak juga yang tidak, dan itu wajar. Kita tidak bisa menggantungkan harapan dipahami hanya pada sinyal-sinyal samar. Kejelasan tetap membutuhkan kata-kata. Namun, mengucapkan kejujuran emosional memang tidak mudah. Ada resiko di sana. Resiko ditolak, diremehkan, atau tidak mendapatkan respons yang kita harapkan. Tapi tidak mengucapkannya juga punya resiko yang tidak kalah besar, yaitu kehilangan diri sendiri perlahan-lahan. Kita mungkin terlihat tenang di luar, tapi di dalam ada kebisingan yang tidak pernah selesai. Kita sering berpikir bahwa jujur berarti harus dramatis atau meledak-ledak. Padahal kejujuran bisa sangat sederhana. Mengatakan, sebenarnya aku capek, atau aku butuh ditemani, tidak membuat kita lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kita sadar akan batas diri. Sayangnya, banyak dari kita tidak pernah dilatih untuk melakukan itu. Kita lebih sering diajari untuk bertahan daripada merawat diri. Ketika kita terus-menerus mengucapkan kebalikan dari perasaan, kita sedang mengkhianati sinyal alami yang seharusnya membantu kita hidup lebih seimbang. Rasa lelah seharusnya mengajak kita berhenti, bukan memaksa diri terus jalan. Rasa sedih seharusnya memberi ruang untuk berduka, bukan disangkal dengan senyum palsu. Setiap emosi punya fungsi, dan menolaknya tidak membuat kita lebih kuat, hanya membuat kita lebih jauh dari diri sendiri. Ada momen dalam hidup di mana kita akhirnya bertanya, kenapa rasanya kosong padahal semuanya terlihat baik-baik saja? Kita punya rutinitas, punya tanggung jawab, bahkan mungkin punya pencapaian. Tapi tetap ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu lama hidup dengan kalimat yang tidak jujur. Kita membangun hidup berdasarkan apa yang seharusnya kita rasakan, bukan apa yang benar-benar kita rasakan. Kalian semua mungkin pernah menunda perasaan dengan alasan waktu. Nanti saja dipikirkan, nanti saja dibicarakan, nanti saja dihadapi. Kita mengira perasaan punya tombol jeda, padahal yang ada hanya tombol tumpuk.
Semakin lama ditunda, semakin berat bebannya. Dan ketika akhirnya muncul, seringkali dalam bentuk yang tidak kita inginkan, seperti kecemasan, ledakan emosi, atau kelelahan kronis. Mengatakan hal yang sebaliknya tidak kita ucapkan juga mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai melihat diri sebagai orang yang selalu kuat, selalu bisa diandalkan, selalu mengerti keadaan. Label-label itu awalnya terasa membanggakan, tapi lama-lama menjadi penjara. Kita merasa tidak punya izin untuk lemah, karena takut merusak citra yang sudah terlanjur terbentuk. Padahal citra itu dibangun dari kejujuran yang dikorbankan. Kita sering lupa bahwa orang lain juga manusia. Mereka juga bisa salah, bisa tidak peka, dan bisa gagal memahami isyarat. Mengharapkan orang lain selalu mengerti tanpa kita berbicara adalah beban yang tidak adil, baik bagi mereka maupun bagi diri kita sendiri. Kejujuran bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal tanggung jawab terhadap hubungan yang kita jalani. Ada perbedaan besar antara diam karena bijak dan diam karena takut. Diam yang bijak memberi ruang, diam yang takut menghindari. Sayangnya banyak dari kita lebih sering memilih yang kedua, lalu menyebutnya sebagai kedewasaan. Kita bilang ngalah demi kebaikan, padahal di dalam ada rasa terpaksa. Kita bilang sudah ikhlas, padahal belum benar-benar selesai. Kata-kata itu menjadi pembenaran yang menenangkan sementara, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan juga sering muncul dalam mimpi, dalam pikiran acak, atau dalam rasa gelisah yang datang tanpa sebab jelas. Itu adalah cara pikiran bawah sadar mengingatkan bahwa ada yang belum beres. Kita bisa mengabaikannya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Pada titik tertentu, kita akan dipaksa berhenti, entah oleh tubuh yang sakit atau oleh kondisi hidup yang membuat kita tidak punya pilihan selain jujur. Belajar jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama yang paling sulit. Mengakui bahwa kita lelah, cemburu, takut, atau kecewa membutuhkan keberanian yang sering diremehkan. Dunia lebih menghargai orang yang terlihat tidak butuh apa-apa, padahal manusia sejatinya adalah makhluk yang saling membutuhkan. Mengakui kebutuhan bukan tanda kekurangan, tapi tanda kemanusiaan. Kita tidak harus langsung jujur pada semua orang. Tidak semua orang layak mendapatkan cerita terdalam kita. Tapi kita perlu jujur pada diri sendiri setidaknya. Mengganti kalimat nggak apa-apa dengan sebenarnya ini berat di dalam hati saja sudah merupakan langkah besar. Dari sana kita bisa mulai memilih kepada siapa kejujuran itu bisa dibagikan dengan aman. Kejujuran emosional bukan tentang menuntut orang lain berubah, tapi tentang memberi mereka kesempatan untuk memahami. Ketika kita mengatakan apa yang kita rasakan, kita membuka pintu dialog. Mungkin hasilnya tidak selalu sesuai harapan, tapi setidaknya kita tidak lagi menebak-nebak dalam diam. Kita memberi kesempatan pada hubungan untuk tumbuh, atau jika harus berakhir, berakhir dengan jelas, bukan dengan kebingungan. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan seringkali adalah cerita tentang diri yang belum selesai. Cerita tentang luka lama, harapan yang tertunda, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Menghadapinya memang tidak nyaman, tapi terus menghindarinya jauh lebih melelahkan. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi ketidakjujuran menyakitkan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa baik kita menyembunyikan perasaan, tapi seberapa jujur kita bisa hidup dengan perasaan itu. Kita tidak bisa terus-menerus mengatakan kebalikan dari apa yang kita rasakan tanpa membayar harga. Harga itu bisa berupa kehilangan keintiman, kehilangan arah, atau kehilangan diri sendiri. Dan seringkali kita baru menyadarinya ketika semuanya sudah terasa terlalu jauh. Kalian semua berhak untuk jujur meskipun pelan, berhak mengatakan tidak ketika lelah, berhak meminta ketika butuh, dan berhak mengakui ketika sakit. Dunia mungkin tidak selalu merespons dengan ideal, tapi setidaknya kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Ada kedamaian tertentu yang muncul ketika kata-kata dan perasaan berada di jalur yang sama. Mengucapkan kejujuran bukan berarti kita harus selalu benar atau selalu dipahami. Kejujuran adalah tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya, dengan segala ketidaksempurnaan. Ketika kita berhenti mengatakan kebalikan dari apa yang kita rasakan, kita mulai membangun hubungan yang lebih nyata, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Hubungan yang nyata mungkin tidak selalu nyaman, tapi lebih hidup. Ada kalanya kita tetap memilih diam, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua momen menuntut kejujuran verbal. Tapi diam yang kita pilih seharusnya datang dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Kita perlu jujur pada diri sendiri tentang alasan di balik diam itu. Apakah kita sedang menjaga diri atau sedang melarikan diri? Jawaban jujur atas pertanyaan itu akan menentukan dampaknya pada hidup kita. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan seringkali menjadi beban yang tidak terlihat. Beban itu membuat langkah kita berat, pikiran kita penuh, dan hati kita mudah lelah. Melepaskannya tidak selalu berarti berbicara panjang lebar.
Kadang cukup dengan mengakui dalam hati, atau menuliskannya, atau membaginya dengan satu orang yang dipercaya. Yang penting kita tidak lagi menyangkal keberadaannya. Kita tidak harus menunggu sampai benar-benar hancur untuk mulai jujur. Kita tidak perlu menunggu sakit parah, burnout, atau kehilangan besar untuk menyadari pentingnya mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kejujuran bisa dimulai sekarang, dari hal kecil. Dari mengakui bahwa hari ini berat, atau bahwa kita butuh waktu sendiri, atau bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Hidup akan selalu punya tantangan, dengan atau tanpa kejujuran. Bedanya, dengan kejujuran, kita tidak sendirian menghadapinya. Kita memberi kesempatan pada orang lain untuk hadir, dan pada diri sendiri untuk bernapas. Kita tidak lagi memikul semuanya sendirian sambil berkata, "Aku kuat," ketika sebenarnya kita lelah. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan adalah undangan untuk lebih mengenal diri. Setiap kalimat yang tertahan menyimpan informasi penting tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita takutkan. Mendengarkannya adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Mengabaikannya adalah bentuk pengabaian yang sering kita samarkan sebagai ketangguhan. Pada akhirnya, mungkin kita tidak bisa selalu mengatakan semua hal dengan bersempah. Kita akan tetap salah, tetap ragu, dan tetap belajar. Tapi selama kita berusaha lebih jujur dari kemarin, itu sudah cukup. Hidup bukan tentang menjadi versi paling kuat, tapi menjadi versi paling utuh. Dan keutuhan itu dimulai dari keberanian untuk tidak lagi selalu mengatakan kebalikannya. Semakin lama kita hidup dengan kebiasaan mengatakan kebalikan dari perasaan, semakin sulit membedakan mana diri yang asli dan mana diri yang terbentuk karena tuntutan. Kita mulai menjalani hari berdasarkan ekspektasi, bukan kesadaran. Kita bangun pagi bukan karena siap, tapi karena harus. Kita tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena situasi menuntutnya. Semua itu terlihat normal dari luar, tapi di dalam ada jarak yang makin lebar antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Kalian semua mungkin pernah berada di situasi di mana tubuh tetap bergerak, tapi hati tertinggal jauh di belakang. Kita menjalani rutinitas seperti mesin yang terprogram rapi, sementara emosi hanya jadi latar belakang yang diabaikan. Kita bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa nanti juga terbiasa. Padahal yang terjadi bukan terbiasa, melainkan mati rasa perlahan. Dan mati rasa sering disalahartikan sebagai dewasa. Mengatakan kebalikan dari perasaan juga membuat kita kehilangan bahasa emosi. Kita jadi sulit menamai apa yang sebenarnya kita rasakan. Semua terasa campur aduk, tapi tidak jelas. Marah, tapi tidak sepenuhnya marah. Sedih tapi tidak berani menangis, lelah tapi tidak merasa pantas untuk berhenti. Akhirnya, kita memilih kata paling aman untuk semua kondisi itu, yaitu nggak apa-apa. Kalimat itu seperti selimut tipis yang menutupi masalah besar, terlihat rapi tapi tidak benar-benar menghangatkan. Kita sering berpikir bahwa mengungkapkan perasaan akan merepotkan orang lain. Kita tidak ingin jadi beban, tidak ingin dianggap drama, tidak ingin suasana berubah canggung. Maka kita simpan semuanya sendiri. Ironisnya, dengan niat tidak merepotkan orang lain, kita justru membebani diri sendiri. Beban itu tidak langsung terasa, tapi menumpuk pelan-pelan sampai suatu hari kita merasa sangat lelah tanpa tahu kenapa. Ada keyakinan keliru yang banyak kita pegang, bahwa jika seseorang benar-benar peduli, mereka akan tahu tanpa kita harus bicara. Keyakinan ini terdengar romantis, tapi tidak realistis. Kepedulian tidak selalu datang dalam bentuk kepekaan sempurna. Banyak orang peduli, tapi tidak tahu caranya. Banyak orang ingin hadir, tapi tidak diberi pintu masuk. Dengan terus mengatakan kebalikan dari perasaan, kita menutup pintu itu rapat-rapat. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan, sering menjadi akar dari hubungan yang terasa ambar. Tidak ada konflik besar, tapi juga tidak ada kedekatan yang nyata. Semuanya berjalan di permukaan. Kita berbagi tawa, tapi tidak berbagi keresahan. Kita berbagi waktu, tapi tidak berbagi isi kepala. Hubungan seperti ini mungkin bertahan lama, tapi jarang terasa dalam. Kita perlu menyadari bahwa kejujuran emosional bukan berarti selalu bicara panjang dan berat. Kadang cukup dengan satu kalimat sederhana yang keluar di waktu yang tepat. Kalimat yang mungkin terdengar canggung di awal, tapi justru membuka ruang yang selama ini tertutup. Ruang untuk dipahami, bukan ditebak. Ruang untuk hadir, bukan sekadar ada. Menahan perasaan terlalu lama juga membuat kita mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Bukan karena hal kecil itu besar, tapi karena ada tumpukan emosi yang belum tersalurkan. Satu komentar ringan bisa terasa menyakitkan. Satu candaan bisa terasa menyerang. Orang lain bingung,
Kita pun bingung. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah emosi lama yang belum selesai ikut bereaksi. Kita sering mengira bahwa diam adalah bentuk kontrol diri tertinggi. Padahal kontrol diri tanpa kejujuran hanya melahirkan ketegangan. Kontrol diri yang sehat justru datang dari kemampuan mengenali dan mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat. Bukan meledak-ledak, tapi juga bukan memendam tanpa akhir. Dalam proses tumbuh, banyak dari kita belajar bahwa perasaan tertentu dianggap tidak pantas. Marah dianggap buruk, sedih dianggap lemah, takut dianggap tidak siap. Maka, kita belajar menyaring emosi, hanya menampilkan yang bisa diterima. Kita tampilkan versi diri yang tenang, rasional dan terkendali, sementara emosi yang dianggap negatif disembunyikan rapat-rapat, seolah tidak pernah ada. Padahal emosi tidak mengenal kategori baik atau buruk. Emosi hanya memberi informasi. Marah memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Sedih memberitahu bahwa ada kehilangan. Takut memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Ketika kita mengatakan kebalikan dari perasaan, kita sedang menolak informasi penting tentang diri kita sendiri. Dan hidup tanpa informasi itu membuat kita mudah tersesat. Kalian semua mungkin pernah memaksakan diri untuk tetap hadir meski sebenarnya ingin pergi. Tetap bertahan meski sudah tidak sanggup. Tetap tersenyum meski hati sudah kosong. Kita bilang pada diri sendiri bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab. Tapi di balik itu, seringkali ada ketakutan untuk mengecewakan orang lain. Kita lupa bahwa terus-menerus mengecewakan diri sendiri juga punya dampak yang tidak kecil. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan sering muncul dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Penyesalan karena tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan ketika masih ada kesempatan. Penyesalan karena terlalu lama diam sampai hubungan berubah arah. Penyesalan ini tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Ada momen dalam hidup di mana kita sadar bahwa orang-orang di sekitar kita mengenal versi diri yang tidak sepenuhnya jujur. Bukan karena kita berniat menipu, tapi karena kita terlalu sering menyederhanakan perasaan agar lebih mudah diterima. Kesadaran ini bisa terasa menyedihkan, karena kita menyadari bahwa jarak itu bukan sepenuhnya kesalahan orang lain. Mengucapkan kejujuran memang tidak menjamin hasil yang kita inginkan, tapi setidaknya kita tidak lagi menebak-nebak apa yang mungkin terjadi jika kita jujur. Kita tidak lagi hidup dengan kemungkinan yang tidak pernah diuji. Kita memberi kesempatan pada kenyataan untuk menunjukkan wajah aslinya, seberat apapun itu. Kejujuran juga membantu kita menyaring hubungan. Orang-orang yang hanya nyaman dengan versi diri yang selalu mengalah mungkin akan menjauh ketika kita mulai jujur. Itu menyakitkan, tapi juga memberi kejelasan. Lebih baik kehilangan hubungan yang tidak memberi ruang untuk kejujuran daripada mempertahankan hubungan yang menuntut kita terus berbohong pada diri sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang yang selalu terbuka tentang segalanya. Privasi tetap penting, tapi ada perbedaan antara menjaga privasi dan menyangkal perasaan. Privasi adalah pilihan sadar, penyangkalan adalah reaksi takut. Mengenali perbedaannya membantu kita membuat keputusan yang lebih sehat. Semakin kita berani jujur, semakin kita belajar bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kita mengakui lelah atau sedih. Justru seringkali, kejujuran membuka empati yang tidak kita duga. Dan jikapun tidak, setidaknya kita tahu bahwa kita sudah setia pada diri sendiri. Mengatakan kebalikan dari perasaan juga mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Ketika kita tidak jujur tentang apa yang kita inginkan, kita cenderung memilih berdasarkan tekanan, bukan keinginan. Kita mengambil jalan yang terlihat aman, masuk akal, dan bisa dibenarkan. Meskipun di dalam ada rasa ragu yang terus mengganggu. Kita bilang ini sudah cukup, padahal hati berkata ini bukan yang diinginkan. Kalian semua mungkin pernah berada di persimpangan hidup dan memilih jalan yang membuat orang lain tenang, tapi diri sendiri gelisah. Kita meyakinkan diri bahwa nanti juga terbiasa, tapi kebiasaan tidak selalu berarti cocok. Kadang kita hanya menjadi pandai bertahan di tempat yang salah. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan juga mempengaruhi cara kita mencintai. Kita mencintai dengan menahan, bukan mengungkapkan. Kita berharap dimengerti tanpa menjelaskan. Kita memberi tanpa meminta, lalu kecewa ketika tidak dibalas. Pola ini membuat cinta terasa melelahkan, bukan menguatkan. Kejujuran dalam cinta bukan berarti menuntut tanpa batas. Kejujuran adalah tentang menyampaikan kebutuhan tanpa menyalahkan, tentang berkata, ini penting bagiku, tanpa harus berkata, kamu selalu salah.
Banyak hubungan rusak bukan karena terlalu jujur, tapi karena kejujuran datang terlambat, ketika emosi sudah terlalu penuh. Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua perasaan harus diikuti, tapi semua perasaan perlu diakui. Mengakui bukan berarti menyerah, melainkan memahami. Ketika kita memahami perasaan, kita bisa memilih respons yang lebih bijak. Tanpa pemahaman itu, kita hanya bereaksi secara otomatis. Mengatakan kebalikan dari perasaan sering membuat kita hidup di masa depan atau masa lalu. Kita menunda kebahagiaan dengan harapan suatu hari nanti semuanya akan lebih mudah, atau kita terjebak dalam penyesalan tentang apa yang seharusnya dikatakan dulu. Kejujuran membantu kita hadir di saat ini, menerima kondisi apa adanya, tanpa topeng. Ada kelegaan tertentu ketika kita berhenti berpura-pura, ketika kita tidak lagi harus mengingat kebohongan kecil yang kita ucapkan untuk menjaga citra. Ketika kita tidak lagi harus menyesuaikan cerita agar terdengar konsisten. Kejujuran menyederhanakan hidup, meskipun di awal terasa menantang. Kita tidak perlu menunggu momen sempurna untuk mulai jujur. Momen sempurna jarang ada. Yang ada hanyalah momen sekarang dengan segala ketidaksempurnaannya. Dan jujur di tengah ketidaksempurnaan itu justru membuat kita lebih manusiawi. Pada akhirnya, hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bagian diri yang belum kita terima sepenuhnya. Selama kita menghindarinya, kita akan terus merasa ada yang kurang, meskipun hidup terlihat penuh. Kekurangan itu bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita sembunyikan. Kalian semua tidak harus berubah menjadi orang yang selalu vokal. Jujur bukan tentang seberapa keras suara kita, tapi seberapa selaras kata dan rasa. Bahkan kejujuran yang diucapkan pelan dengan gemetar tetap lebih bermakna daripada kebohongan yang terdengar yakin. Hidup akan selalu memberi alasan untuk tidak jujur, alasan untuk menunda, untuk menghindar, untuk berkata nanti. Tapi hidup juga akan terus memberi sinyal bahwa ada bagian diri yang ingin didengar. Mengabaikan sinyal itu membuat kita berjalan lebih jauh dari diri sendiri. Ketika kita mulai berani mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan, kita mungkin kehilangan beberapa hal, tapi kita juga menemukan banyak hal. Kita menemukan kelegaan, kejelasan, dan koneksi yang lebih nyata. Kita menemukan diri kita sendiri yang selama ini tertutup oleh kalimat-kalimat aman. Kejujuran tidak menjamin hidup menjadi mudah, tapi membuatnya lebih jujur untuk dijalani. Dan hidup yang jujur meskipun tidak selalu nyaman, memberi ruang untuk bernafas lebih lega. Pada titik itu, kita tidak lagi sibuk mengatakan kebalikan dari perasaan, karena kita sudah berdamai dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata capek. Kelelahan itu muncul bukan karena terlalu banyak aktivitas, tapi karena terlalu lama menahan diri. Kita menjalani hari dengan menimbang setiap kata, setiap ekspresi, setiap respons, agar tidak terlihat berlebihan, agar tidak menyusahkan, agar tetap diterima. Dalam proses itu, kita perlahan menjauh dari kejujuran paling dasar, yaitu mengakui apa yang sedang kita rasakan. Kalian semua mungkin pernah merasa sangat ingin bicara, tapi ketika ada kesempatan, kata-kata justru menghilang. Bukan karena tidak tahu harus bilang apa, melainkan karena terlalu lama tidak dilatih untuk jujur. Lidah terasa kaku, pikiran terasa penuh, dan akhirnya yang keluar hanyalah kalimat pendek yang aman. Padahal di balik kalimat pendek itu, ada cerita panjang yang tidak pernah sampai. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan sering muncul sebagai rasa iri yang disangkal. Kita bilang ikut senang melihat orang lain berhasil, padahal ada rasa tertinggal yang tidak kita akui. Kita merasa bersalah atas perasaan itu, lalu menekannya lebih dalam. Padahal rasa iri tidak selalu berarti buruk. Ia bisa menjadi penanda bahwa ada keinginan dalam diri yang belum terpenuhi. Menyangkalnya tidak membuatnya hilang, hanya membuat kita tidak belajar apapun darinya. Kita juga sering mengatakan sudah lewat, pada hal-hal yang sebenarnya belum selesai. Kita mengira waktu otomatis menyembuhkan, padahal waktu hanya memberi jarak. Luka yang tidak diakui tidak sembuh, hanya tertutup. Dan luka yang tertutup seringkali terasa lebih nyeri ketika tersentuh secara tidak sengaja. Mengatakan kebalikan dari perasaan membuat kita terbiasa mengabaikan intuisi. Ketika hati memberi sinyal tidak nyaman, kita memaksanya diam. Ketika tubuh memberi tanda lelah, kita menyebutnya malas. Lama-lama kita kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kita lebih percaya penilaian luar daripada suara dalam. Kita hidup berdasarkan apa yang tampak masuk akal, bukan apa yang terasa benar.
Ada saat-saat di mana kita merasa asing di hidup sendiri. Kita menjalani hari tapi tidak benar-benar hadir. Kita ada di suatu tempat tapi pikiran dan perasaan terasa jauh. Keterasingan ini sering berasal dari kebiasaan lama mengabaikan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita terlalu sering berkata, "Aku nggak butuh itu," sampai lupa bagaimana rasanya menginginkan sesuatu. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan juga muncul sebagai rasa bersalah yang samar. Bersalah karena merasa tidak cukup bersyukur, bersalah karena lelah, bersalah karena ingin lebih. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih menderita, lalu menyimpulkan bahwa perasaan kita tidak valid. Padahal penderitaan bukan lomba, dan setiap perasaan punya konteksnya sendiri. Ketika kita berhenti menghakimi perasaan sendiri, kita memberi ruang untuk kejujuran tumbuh. Kejujuran bukan berarti memanjakan diri, tapi memperlakukan diri dengan adil. Mengakui bahwa sesuatu berat tidak membuat kita lemah, justru membantu kita mencari cara untuk bertahan dengan lebih sehat. Seringkali kita baru menyadari betapa seringnya kita berbohong pada diri sendiri ketika tubuh mulai protes. Tidur tidak nyenyak, mudah lelah, sulit fokus, atau emosi yang naik turun tanpa sebab jelas. Tubuh tidak pandai berbohong. Ia menyimpan semua yang kita tekan, semua yang kita abaikan, semua yang kita sebut sepele padahal sebenarnya penting. Kalian semua mungkin pernah berkata, "Aku baik-baik saja," sambil merasa dada sesak. Kita mungkin tidak menyadari hubungan langsungnya, tapi emosi yang tidak diungkapkan mencari jalan keluar melalui tubuh. Ini bukan kelemahan, ini mekanisme alami. Tubuh berusaha menjaga keseimbangan ketika kata-kata gagal melakukannya. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan juga sering membuat kita sulit menikmati hal-hal kecil. Kita merasa bersalah untuk beristirahat, bersalah untuk bersenang-senang, bersalah untuk bahagia di tengah masalah. Kita terbiasa menunda perasaan baik sampai semua beres, padahal hidup jarang benar-benar beres. Kita hidup dengan standar yang sering kali kita tidak sadari. Standar untuk selalu kuat, selalu bisa, selalu sabar. Standar itu mungkin datang dari keluarga, lingkungan, atau pengalaman masa lalu. Tanpa sadar, kita menjadikannya aturan mutlak. Setiap kali kita merasa tidak sanggup, kita tidak berkata jujur, tapi menyalahkan diri sendiri. Mengatakan kebalikan dari perasaan juga membuat kita sulit meminta bantuan. Kita ingin terlihat mandiri, tidak merepotkan, tidak bergantung. Padahal meminta bantuan bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita tahu batas. Ketika kita menolak bantuan yang sebenarnya kita butuhkan, kita sedang mempersulit hidup sendiri. Ada ketenangan tertentu yang muncul ketika kita akhirnya mengizinkan diri untuk berkata jujur, meskipun hanya pada satu orang, atau bahkan hanya pada diri sendiri. Kejujuran itu seperti menarik nafas panjang setelah lama menahannya. Tidak langsung menyelesaikan semua masalah, tapi memberi ruang untuk bernafas. Kita sering berpikir bahwa kita harus menunggu sampai yakin sebelum jujur. Padahal seringkali kejujuranlah yang membantu kita menjadi yakin. Mengucapkan perasaan membantu kita memahaminya. Selama ia hanya berputar di kepala, ia terasa kacau. Ketika diucapkan, ia mulai menemukan bentuk. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan bukan musuh, tapi petunjuk. Ia menunjukkan area dalam hidup yang butuh perhatian lebih. Mengabaikannya membuat kita terus berjalan dengan sepatu yang tidak pas, lama-lama melukai kaki sendiri. Ada keberanian yang jarang dibicarakan, yaitu keberanian untuk tidak baik-baik saja. Bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti jujur. Jujur bahwa kita tidak selalu tahu jawabannya, tidak selalu kuat, dan tidak selalu siap. Keberanian ini tidak selalu terlihat heroik, tapi dampaknya sangat dalam. Kalian semua mungkin pernah merasa harus segera pulih agar tidak merepotkan orang lain. Kita memberi batas waktu pada kesedihan, seolah emosi bisa diatur dengan jadwal. Ketika waktu itu lewat dan kita belum merasa lebih baik, kita menyalahkan diri sendiri. Kita bilang seharusnya sudah move on, seharusnya sudah selesai. Padahal perasaan tidak bekerja seperti itu. Mengatakan kebalikan dari perasaan membuat kita sulit memproses kehilangan. Kita mempercepat proses yang seharusnya dijalani perlahan. Kita melewati tahap-tahap penting hanya agar terlihat kuat. Akibatnya, kehilangan itu tidak pernah benar-benar selesai, hanya berpindah tempat dalam diri. Kejujuran tidak selalu berarti mengungkapkan segalanya sekaligus. Ia bisa datang bertahap, seiring rasa aman yang tumbuh. Yang penting adalah niat untuk tidak terus menyangkal. Mengakui pada diri sendiri bahwa sesuatu belum selesai sudah merupakan langkah besar.
Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua orang akan nyaman dengan versi diri kita yang lebih jujur. Ada yang lebih menyukai ketika kita diam, mengalah, dan tidak menuntut. Kehilangan kenyamanan orang lain kadang menjadi harga dari kejujuran. Tapi mempertahankan kenyamanan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri juga punya harga yang tidak kecil. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan sering muncul sebagai rasa marah yang tidak jelas arahnya. Kita merasa mudah tersulut, mudah kesal, mudah defensif. Padahal kemarahan itu seringkali adalah kesedihan atau kekecewaan yang tidak pernah diberi ruang bicara. Ketika kita mulai memberi ruang pada perasaan, kita belajar merespons, bukan bereaksi. Kita tidak lagi langsung menutup atau menyangkal. Kita mendengarkan, meskipun tidak selalu nyaman. Dari situ, kita mulai mengenal diri dengan cara yang lebih jujur dan utuh. Pada akhirnya, hidup yang terus-menerus diisi dengan kalimat yang berlawanan dengan perasaan akan terasa berat, meskipun terlihat rapi. Kita bisa punya semua yang tampak benar, tapi tetap merasa ada yang hilang. Yang hilang itu seringkali adalah hubungan jujur dengan diri sendiri. Kalian semua tidak harus menjadi orang yang selalu tahu apa yang dirasakan. Kebingungan juga bagian dari kejujuran. Mengakui bahwa kita belum tahu jauh lebih sehat daripada berpura-pura tahu. Dari pengakuan itu, kita memberi ruang untuk mencari, bukan menghindar. Hal yang sebaliknya tidak kamu ucapkan mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Memahami diri sendiri adalah bentuk kepedulian yang paling dasar. Ketika kata dan rasa mulai sejalan, hidup terasa lebih ringan. Meskipun masalah tidak serta-merta hilang, kita tidak lagi harus memainkan peran sepanjang waktu. Kita boleh lelah tanpa merasa gagal. Kita boleh butuh tanpa merasa kurang. Kejujuran tidak membuat hidup sempurna, tapi membuatnya lebih layak dijalani. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk menahan dan menyangkal. Energi itu bisa digunakan untuk merawat diri, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Dan mungkin itulah intinya semuanya. Bukan tentang selalu berkata benar, tapi berhenti terus-menerus mengatakan kebalikannya. Ketika kita berhenti melawan apa yang kita rasakan, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk benar-benar hidup, bukan sekedar bertahan.